321 Tim Intelijen. King Yutong tengah menunggu kesempatan untuk menimbulkan masalah, tetapi dia tidak menyangka bahwa ahli ternyata begitu berbakat dalam menimbulkan masalah. Dilihat dari kelihatannya, di masa depan, King Yutong, Ye Zizi, dan ahli akan mampu pergi dan menimbulkan masalah saat bekerja sama. Sebagai kepala keluarga bangsawan, jika Chu He sampai mempersulit seorang anak, itu akan membuatnya kehilangan muka. Lagi pula, saat ini ada banyak orang di lokasi. Teman kecil, paman itu hanya bercanda denganmu, jadi, jangan terlalu serius menanggapi kata-kata paman itu. Chu He memaksakan senyum di wajahnya. Anak haramku ini, membuatku mendapat masalah lagi. Aku menganggapnya serius, kata Dong Huangli sambil cemberut. Aku tidak bercanda, aku serius. Jawab Chu Bo juga. Ye Xiao tertawa kecil, Pak Tua Chu, sikap anakmu tidak seperti biasanya. Chu He ingin sekali menamparkan anak terkutuk itu sampai mati. Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku nggak akan bawa dia keluar. Wajahku sudah dirusak sama dia. Terserah kau saja, lakukan apa yang kau mau. Setelah selesai berbicara, Chu He berbalik dan pergi sambil terengah-engah karena marah. Ye Xiao menatap King Ya, lalu berbalik dan pergi juga. Tidak semua pria di dunia ini menyukai wanita cantik. Mungkinkah Ye Xiao hanya mengagumi penampilan King Ya? Melihat ayahnya telah pergi, Chu Bo tertawa kecil, baiklah, tidak ada seorang pun di sini yang mengganggu kita lagi. Paman, ayahmu marah padamu. Apa kamu yakin bisa mengambil keputusan sendiri tanpa izin ayahmu? Tanya Dong Huangli penasaran. Pertanyaan yang diajukan Dong Huangli membuat suasana menjadi canggung. Chu Bo menepuk-nepuk kipas lipatnya ke dadanya, lalu dengan sudut mulutnya terangkat, dia berkata dengan mengesankan, paman bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, paman bisa membuat keputusannya sendiri. Kalau begitu, ahli bisa tenang. Semua orang terdiam. Kenapa aku punya firasat aneh kalau si kecil ini sudah menggali lubang supaya si Chu Bo bisa melompat ke dalamnya, dan si Chu Bo sekarang sedang berusaha sekuat tenaga untuk melompat ke dalam lubang itu. Orang-orang itu menebaknya dengan benar, Dong Huangli memang telah menggali lubang agar Chu Bo bisa melompat ke dalamnya. Sebagai perwakilan keluarga cinta yang terkubur, Dong Huangli sudah mulai menerima bawahan sejak usianya baru 3 tahun. Saat Yehua seusia ahli, Yehua masih bermain lumpur. Harus dikatakan, anak perempuan melampaui ayahnya. Menggunakan kata-kata Dong Huangli, dia akan berkata, karena ayah punya begitu banyak bawahan, ahli harus mulai bersiap menerima bawahan. Dong Huangli terlihat memiliki senyum percaya diri di wajahnya, dan senyumnya ini sangat menular. Melihat senyum percaya diri Dong Huangli, Chu Bo merasa agak tertekan. Dari mana bocah nakal ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Dong Huangli tidak berjuang sendirian karena ada tim intelijen yang mendukungnya. Dong Huangli berteriak dalam hatinya, Paman Wei, apakah paman siap? Ahli akan mulai bertanding. Jika ahli kalah, ahli harus menjadi bawahan orang lain. Jauh di sebuah apartemen yang terletak di kota Longan, Wei Chang menerima pesan Little Honor. Yang mulia, Paman Wei sudah siap. Di dalam ruang tamu apartemen, ruang tamunya terlihat penuh dengan orang. Orang-orang yang berada di ruang tamu terdiri dari Lai Gu dan ketiga wanitanya, Yiran, Wen Xia, dan Bai Xiaozhen. Jue Tian, yang bergegas dari Universitas Zijin. Deat Mage dan Sun Fang. Saudara hijau dan merah, dan tentu saja, Zisan. Tentu saja, Wei Chang dan Tang Wei juga hadir di ruang tamu. Ye Zizi adalah satu-satunya yang tidak hadir di ruang tamu. Kasihan sekali Ye Zizi, tak seorang pun mau repot-repot mengajaknya bersenang-senang lagi. Semua orang di ruang tamu membantu Dong Huangli memikirkan jawaban. Oleh karena itu, harus dikatakan bahwa Chu Bo sama sekali tidak tahu tim seperti apa yang sedang dihadapinya. Meskipun Chu Bo akhirnya akan kalah, setidaknya, dia bisa merasa bangga karena kalah. Sebenarnya, kalimat pertama yang diucapkan Dong Huangli adalah hasil pemikirannya sendiri, dan dimulai dari, sejak zaman dahulu, kapankah ada orang yang tidak pernah mati, jawabannya dipikirkan oleh orang-orang di ruang tamu. Puisi itu terlalu sulit bagi Dong Huangli yang baru berusia 3 tahun. Kala itu ketika ahli tengah memikirkan jawaban untuk puisi itu, ia merasa sangat cemas,
dan karena tidak diperbolehkan meminta pertolongan saat itu juga, ia dengan cemas meminta pertolongan dalam hatinya, sambil berharap agar ada dewa yang merasa iba padanya dan segera membantunya memikirkan jawaban untuk puisi itu. Dewa yang diharapkan ahli muncul tidak muncul, tetapi Wei Chang berhasil merasakan permintaan bantuan Dong Huangli. Karena Wei Chang khawatir kalau Little Honor akan terluka atau mendapat masalah, dia secara khusus menciptakan mantra ajaib yang mana jika Little Honor meminta bantuan dalam pikirannya, Wei Chang akan mampu merasakannya dan segera mulai menolong Little Honor. Ye Hua sama sekali tidak mengkhawatirkan putrinya. Jangan remehkan putri Ye Hua hanya karena usianya baru 3 tahun. Jika ahli sampai terlibat perkelahian, semua api spesial yang ia kendalikan sudah lebih dari cukup untuk melenyapkan musuh-musuhnya. Baru saja, tepat ketika Wei Chang hendak tidur, dia merasakan permintaan bantuan dari si kecil terhormat, dan setelah buru-buru bertanya apa yang sedang terjadi, dia segera menghela napas lega. Akan tetapi, kalimat puisi berikutnya menyebabkan Wei Chang merasa kepalanya akan meledak. Bila jawaban yang diminta si kecil mulia hanya berupa kalimat puisi biasa, Tang Wei yang merupakan seorang mahasiswa tentu langsung tahu bagaimana menjawab kalimat puisi itu. Tetapi karena si kecil mulia menginginkan jawaban yang berbeda dari jawaban biasa, maka Tang Wei kesulitan memberikan jawaban yang tepat bagi si kecil mulia. Tanpa pilihan lain, Wei Chang langsung mengumpulkan semua orang di ruang tamunya, dan lebih jauh lagi, ia menggambarkan situasi tersebut sebagai sangat mendesak kepada yang lain. Saat ini, semua orang hampir siap untuk tidur. Melihat semua orang di ruang tamu, semua orang termasuk penyihir maut mengenakan piyama, dan Jue Tian bahkan mengenakan topi tidur. Seperti pepatah yang mengatakan, ada kekuatan dalam jumlah. Orang pertama yang menjawab adalah istri Lai Gu, Yiran. Dan orang kedua yang menjawab adalah mantan ketua sekte Cloud Sect, Sun Fang. Ini pula yang menjadi alasan mengapa ahli lama sekali menjawabnya, karena ia memang menunggu jawabannya. Saat ini, semua orang di ruang tamu mengerutkan kening saat mereka bersiap mendengarkan pertanyaan berikutnya. Si Cubo yang naif dan bodoh masih belum tahu bahwa lelaki kecil di hadapannya diam-diam berbuat curang, dan di belakang lelaki kecil itu, ada tim intelijen yang memiliki kekuatan untuk menimbulkan kekacauan besar yang saat ini membantunya. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa, jangan sekali-kali meremehkan Dong Huangli karena mereka tidak akan pernah tahu seberapa besar dukungan yang dimiliki oleh si kecil ini. Cubo serius kali ini, dia tidak bermaksud bersikap lunak pada Dong Huangli lagi. Setelah membuka kipas lipatnya, Cubo berkata sambil tersenyum, mengapa ketika orang-orang berpisah, bulan tampak penuh dan terang. Tak tahu malu, seru semua orang dalam hati. Bahkan aku sendiri pun tak sanggup melanjutkan kalimat puisi itu, tapi Cubo ini malah mengharapkan anak kecil itu melanjutkan kalimat puisi itu. Tak tahu malu, sungguh tak tahu malu. Chu He yang berdiri tidak jauh darinya menggelengkan kepalanya. Anakku ini benar-benar telah mempermalukan keluarga Chu, karena bersikap serius saat bertanding melawan anak kecil. Orang ini benar-benar sampah. Baik King Ya maupun King Yutong tampak tidak senang saat mereka berpikir dalam hati. Dong Huangli bergumam dalam hati, seolah sedang merenung. Namun, sebenarnya, ia sedang menanyakan pertanyaan itu kepada Wei Chang. Setelah menerima pertanyaan dari si kehormatan kecil, Wei Chang berdiri dan berteriak kepada semua orang, mengapa ketika manusia berpisah, bulan tampak penuh dan terang? Apa kalimat selanjutnya dari kalimat puisi itu? Jawabannya harus berbeda dari jawaban biasa. Lai Gu mengusap pelipisnya dengan tangannya, dia merasa IQ-nya tidak meningkat sama sekali. Jue Tian tampak tenang di wajahnya, tetapi matanya dipenuhi kebingungan. Baru-baru ini, Jue Tian mulai bekerja di Universitas Zijin sebagai profesor yang mengajar hipnotisme, dan sejak menjadi profesor, ia terus berusaha meningkatkan kemampuan literasinya. Saat ini, Jue Tian masih sibuk menghafal lagu anak-anak, dan ia masih belum mengenal puisi yang mendalam. Saudara hijau dan merah, mereka tidak akan keberatan jika diminta breakdance. Penyihir maut, dia tidak akan mempermasalahkannya jika menyangkut permainan memancing atau taruhan olahraga. Sekelompok pria yang mampu menimbulkan kekacauan besar terpaksa bergantung pada para wanita. Lagi pula, kemampuan literasi bawahan pria Yehua sangat rendah, sementara bawahan wanita Yehua, di sisi lain, memiliki kemampuan literasi yang lebih dari cukup. Sun Fang,
Apakah kamu punya jawaban? Wei Chang bertanya dengan cepat. Barusan Sun Fang inilah yang memikirkan jawabannya, dan si kecil terhormat merasa sangat puas dengan jawabannya. Dengan alisnya yang berkerut, Sun Fang mulai memutar pikirannya dengan kecepatan tinggi, mencoba memikirkan jawaban yang bisa menonjol dari jawaban normal. Ketiga selebritas itu juga berusaha sekuat tenaga untuk memikirkan jawabannya. Setelah menunggu selama 1 menit dan melihat masih belum ada seorang pun yang memberikan jawaban, Wei Chang mulai merasa sangat cemas. Di tempat kejadian, dengan senyum percaya diri di wajahnya, Chubo mengayunkan kipas lipatnya dan berkata, "Ahli, kamu sudah berpikir cukup lama, apakah kamu sudah menemukan jawabannya?" Dong Huang Li cemberut dan mendengus, "Kau, jangan meremehkan ahli. Beri ahli sedikit waktu lagi. Paman Wei, cepatlah. Ahli akan segera kalah jika ahli masih belum bisa menjawab. Jika ahli kalah, ahli pasti akan mempermalukan ayah. Jika ayah tahu, ayah pasti akan marah besar." Wei Chang merasa kepalanya akan meledak. Kalau sampai Yang Mulia tahu kita tidak mampu melindungi si kecil Yang Mulia pasti akan murka, dan saat itu juga kita semua pasti akan dimarahi oleh Yang Mulia. Aku mendapat jawaban. Mata indah Tang Wei berbinar. Mendengar itu, Wei Chang menjadi gembira. Sambil tersenyum tipis, Tang Wei berkata, "Mengapa ketika orang-orang berpisah, bulan tampak penuh dan terang? Aku tahu pukulan meteor langit." Setelah mendengarkan jawaban Tang Wei, semua orang merasa bahwa jawabannya cukup bagus. 322 ingin menjalani kehidupan yang baik. Dengan sangat cepat, Dong Huang Li menerima jawaban dari Wei Chang. "Ahli kecil, ini sudah lebih dari 2 menit. Kalau kamu masih belum menjawab, aku anggap kamu kalah," kata Chubo dengan ekspresi santai dan riang. "Akhirnya aku mendapatkan kembali wajahku. Aku telah asyik belajar selama puluhan tahun, dari sajak anak-anak hingga puisi-puisi yang mendalam. Tak ada satupun sajak anak-anak atau puisi-puisi mendalam yang tak ku ketahui. Belajar membuatku bisa bertumbuh, belajar membuatku bisa bahagia, tak seorang pun mampu menghentikan rasa kagumku pada ilmu pengetahuan." King Ya dan King Yutong sangat khawatir pada ahli. "Aku ingin sekali menghajar lelaki narsis itu sampai babak belur, berani-beraninya menindas ahliku." Dong Huang Li mengerutkan bibirnya, lalu berkata sambil berpose dengan tinjunya, "Aku tahu pukulan meteor surgawi." Chubo terkejut, dan setelah menggumamkan kalimat itu 2 kali dalam hati, ekspresinya langsung tenggelam. Kerumunan itu berseru kaget, kerumunan itu pun dikejutkan oleh ahli. Meskipun kalimat anak kecil ini tidak sepenuhnya benar, kalimat itu masih bisa dianggap sebagai lanjutan dari kalimat puisi sebelumnya. Bagi seorang anak yang baru berusia beberapa tahun, jawaban seperti itu sangat masuk akal jika keluar dari mulutnya. Lagi pula, zaman sekarang, jika sebuah keluarga mampu membeli televisi, anak keluarga mana yang tidak menonton kartun? Kerumunan mulai memuji ahli, dan ahli menikmati momen ini. Paman Wei benar-benar hebat. Baik King Ya maupun King Yutong menghela napas lega. Namun, keduanya merasa sangat aneh. Kapan ahli mempelajari semua hal itu? Alis Chubo berkerut erat. "Ini tidak bisa, aku harus meningkatkan kesulitannya. Kalau ku bilang bisa, berarti kamu bisa. Kalaupun kamu nggak bisa, kamu tetap bisa," kata Chubo serius. Semua orang menunjukkan ekspresi jijik di wajah mereka. Chubo ini sebenarnya diam-diam mencoba beralih dari kompetisi melanjutkan kalimat puisi menjadi kompetisi bait antitesis. Rasa malu Chubo ini telah mencapai ranah baru yang tidak kita ketahui. Sementara itu, wajah Dong Huang Li dipenuhi kebingungan. Ini bukan kelanjutan kalimat puisi, kan? Paman nakal ini benar-benar terang-terangan menindas seorang anak. Tak tahu malu. King Ya tidak bisa menahan diri untuk berkata, tidak tahu malu. Sementara itu, King Yutong langsung berteriak pada Chubo, "Kau sungguh tak tahu malu." Chubo berkata sambil mengayunkan kipas lipatnya, tidak ada perbedaan antara kelanjutan kalimat puisi dan bait antitesis. Apapun yang dikatakan, keduanya tetaplah puisi pada akhirnya. Dalam dunia puisi, satu-satunya perbedaan adalah tingkat kemampuan literasi yang dimiliki setiap orang. Ketika sifat tak tahu malu seseorang mencapai taraf yang tidak dapat dipahami orang lain, maka orang tersebut dapat dikatakan telah menjadi orang yang tidak terkalahkan. Saat ini,
Wei Chang telah menyampaikan pertanyaan yang baru saja diterimanya kepada semua orang, dan setelah mendengarkan pertanyaan tersebut, semua orang tetap diam. Pertanyaan ini sangat sulit. Lai Gu diam-diam membalikkan tubuhnya dari semua orang, seolah berkata, jangan tanya aku tahu apapun tentang pertanyaan itu. Tapi, kalau ada yang punya pertanyaan tentang posisi di ranjang, jangan ragu untuk bertanya. Jue Tian, di sisi lain, langsung menarik topi tidurnya dan menutupi matanya dengan topi tidur itu. Kalau aku saja tidak bisa memikirkan jawaban untuk kelanjutan kalimat puisi, mustahil aku bisa memikirkan jawaban untuk bait antitesis. Aku benar-benar gagal sebagai otak kelompok ini. Sementara itu, saudara hijau dan merah merasa sangat malu karena tidak dapat membantu ahli. Wei Chang hanya bisa menaruh harapannya pada beberapa wanita di ruang tamu. Zisan terlihat duduk diam di samping, tampak sangat tidak ramah terhadap kelompok itu. Dari awal hingga sekarang, Zisan tidak mengatakan apa-apa. Melihat orang-orang itu, Zisan merasa bahwa orang-orang itu sangat aneh. Orang-orang itu jelas sangat tangguh, terutama mereka berdua yang bernama Lai Gu dan Jue Tian, namun mereka sebenarnya menjalani kehidupan mereka dengan biasa-biasa saja. Melihat mereka mengenakan piyama, mereka sama sekali tidak terlihat seperti seorang ahli. Jue Tian itu bahkan memakai topi tidur, dan sepertinya ada penutup mata di saku Jue Tian itu. Astaga! Orang-orang itu pada dasarnya adalah sekelompok setan yang memiliki sindrom Chunipyu. Yi Hong diam-diam mendekati Zisan dan bertanya dengan ringan, Zisan, apakah kamu punya jawaban untuk pertanyaan itu? Setelah mendengar pertanyaan Yi Hong, Zisan menghela napas. Zisan adalah dewa yang telah hidup lebih dari 1000 tahun, dan dia telah mempelajari banyak puisi di waktu luangnya. Tak lama kemudian, Zisan menganggukkan kepalanya. Melihat itu, Yi Hong menjadi gembira. Kalau kamu bilang nggak bisa, berarti kamu nggak bisa. Sekalipun kamu bisa, kamu tetap nggak bisa. Semua orang melihat ke arah Zisan. Jawabannya cukup bagus, rapi dan tepat. Seperti yang diharapkan dari seorang dewa, dia punya keterampilan. Yi Hong tampak sangat senang bisa membantu ahli, dan dia berkata sambil tersenyum kepada Zisan, terima kasih. Tidak perlu, kata Zisan dengan tenang. Kalau bukan karena Yi Hong yang meminta bantuanku, aku tidak akan mau repot-repot menolong orang-orang itu. Baik Lai Gu maupun Jue Tian memandang ke arah Zisan. Sudah berhari-hari berlalu, dan Zisan ini masih belum melepaskan harga dirinya sebagai seorang dewa. Sepertinya Yang Mulia akan kecewa. Sebenarnya, Jue Tian mengerti maksud Yang Mulia. Terhadap Zisan, Yang Mulia sedang mencoba menguji dan melihat apakah cara berpikir seorang dewa dapat diubah atau tidak, dan bagaimana cara mengubah cara berpikir Zisan, semuanya bergantung pada adik merah. Wei Chang buru-buru menyampaikan jawabannya kepada Dong Huangli. Dan setelah menerima jawabannya, ahli tersenyum dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, memperlihatkan ekspresi bahwa dia sangat berpengetahuan. Hal ini membuat Chubo merasa tidak enak. Mungkinkah anak ini benar-benar mampu menjawab pertanyaan ini? Jika ya, apakah anak ini benar-benar seorang anak? Kalau kamu bilang nggak bisa, berarti kamu nggak bisa. Sekalipun kamu bisa, kamu tetap nggak bisa. Melihat sosok Dong Huangli yang kecil, semua orang tidak dapat menahan diri untuk memberikannya padanya. Setetes keringat dingin mengalir dari dahi Chubo, dan saat ini wajahnya tampak sangat muram. Bagaimana mungkin anak sekecil itu bisa begitu berbakat? Waktu aku seusianya, aku masih minum susu. Setelah menutup kipas lipatnya, Chubo berkata dengan serius, tidak buruk, ahli. Terima kasih, Paman, atas pujiannya. Dong Huangli bahkan menirukan orang dewasa dan menangkupkan tangannya ke arah Chubo. Namun, ahli terlalu lama menjawab pertanyaan itu. Bagaimana kalau begini, kita tanya satu pertanyaan lagi. Dan untuk pertanyaan ini, ahli hanya boleh berpikir selama 5 detik. Mendengar itu, orang banyak langsung tersentak. Chubo ini sungguh hina. King Ya berteriak dingin, apa yang sebenarnya kau coba lakukan? Nyonya, jangan marah. Lagi pula, karena ahli masih anak-anak, mustahil aku bisa bersikap serius dan tidak bersikap lunak padanya. Chubo sekali lagi menunjukkan kepada yang lain betapa tak tahu malunya dia. Kerumunan itu ingin melontarkan beberapa kalimat ejekan kepada Chubo, tetapi pada akhirnya,
Cubo tetaplah putra tertua dari keluarga bangsawan, dan keluarga bangsawan bukanlah sesuatu yang bisa mereka singgung. Baiklah, satu pertanyaan terakhir. Tentu saja, Dong Huangli tidak akan gentar. Cubo tersenyum puas. Bagus. Keberanian ahli patut dipuji. Apapun hasilnya nanti, ahli akan tetap dikagumi paman. Ahli juga mengagumi paman, sampai-sampai begitu serius saat bertanding melawan anak kecil. Dong Huangli cemberut. Mana mungkin aku percaya omong kosong yang keluar dari mulutmu. Cubo tetap diam sambil tersenyum, lalu membuka kipas lipatnya lagi dan berkata dengan santai, jika kau ingin hidup bahagia, kau harus membawa sedikit tanaman hijau di tubuhmu. Ini adalah kalimat yang diucapkan Cubo setiap kali setelah dia berhasil merebut istri seseorang. Mendengar kalimat itu, Chu He menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatan putra sulungku ini tidak kalah dariku, dia tidak suka membunuh dan berkelahi, dan dia hanya suka merebut istri orang lain dan bermain-main dengan kemampuan puisinya yang payah. Jika bukan karena Dong Huangli yang menghentikan mereka, King Ya dan King Yutong pasti sudah mulai memberi Cubo pelajaran. Sementara itu, Dong Huangli buru-buru menyampaikan pertanyaan itu kepada Wei Chang. Mendengar apa yang dikatakan Dong Huangli, Wei Chang terkejut. Kita hanya punya waktu 5 detik, dan 2 detik sudah berlalu. Cepat, hanya tersisa 3 detik. Wei Chang sangat cemas sampai-sampai aura ganasnya terpancar keluar dari tubuhnya, dan jendela-jendela mulai berderit terus-menerus karena aura tersebut. Mendengar pertanyaan itu, mata kakak hijau langsung berbinar dan dia buru-buru mengangkat tangannya. Aku punya jawaban. Berbicara, jika kamu ingin hidup bahagia, kamu harus menumbuhkan sedikit rumput di kepalamu, kata kakak hijau dengan tergesa-gesa. Mendengar jawaban kakak hijau itu, semua orang menatap ke arah kakak hijau dengan tak percaya, dan kakak hijau menggaruk kepalanya dan tersenyum malu. Dulu, tidak lama setelah kakak hijau diselingkuhi, ketika ia menemukan kalimat itu di internet, kalimat itu terpatri dalam benaknya, dan hari ini, kalimat itu akhirnya dapat digunakan dengan baik. Adik laki-laki merah menepuk bahu kakak laki-lakinya, menghibur kakak laki-lakinya seperti seorang kakak menghibur kakak laki-lakinya. Wei Chang buru-buru menyampaikan jawaban itu kepada Dong Huangli, dan setelah mendapat jawaban dari Wei Chang, Dong Huangli pun langsung mengucapkan jawabannya. Bagus sekali, jawab Dong Huangli tepat sebelum 5 detik berlalu. Mendengar jawaban Dong Huangli, orang banyak berseru kaget. Anak kecil ini benar-benar anak ajaib. Tepat pada saat ini, Xiao Yi teringat putranya. Anakku itu, dia masih berusaha menghafal lagu anak-anak, dan putri CEO King ini sudah sehebat ini. Xiao Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. 323 lelang yang tidak biasa. Bersamaan dengan tepuk tangan Xiao Yi, tak lama kemudian semua orang mengikuti dan mulai bertepuk tangan. Di tengah tepuk tangan semua orang, Dong Huangli dengan sopan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua orang. King Ya dan King Yutong menghela napas lega. Baiklah, ini sudah cukup. Aku tidak bisa membiarkan ahli terus main-main. King Ya menggendong ahli dari tanah. Alasan sesat itu pasti diajarkan Yehua kepada ahli. Setelah pulang, aku harus memarahi Yehua dengan benar, bukan begini seharusnya dia mendidik anak. Ibu King, jangan beritahu ayah tentang ini. Kalau tidak, ayah pasti akan memarahi ahli. Sepertinya Dong Huangli juga tahu bahwa dia tidak berperilaku seperti anak baik tadi. Jadi dia memohon pada King Ya untuk tidak memberitahu ayahnya tentang apa yang terjadi. King Ya mencubit pipi Dong Huangli dengan kesal, kamu juga tahu kamu tidak bertingkah seperti anak baik tadi. Kamu tidak boleh bertingkah nakal lagi di masa depan, oke? King Yutong yang berada di samping buru-buru menyimpan ponselnya, melihat bahwa ia tidak melakukan apa-apa. Padahal, ia sudah mengirimkan rekaman video itu kepada kakak iparnya. Ahli, jangan salahkan Bibi King, kamu mengatakannya beberapa detik terlambat. Wajah Cubo tampak kosong. Sebagai seseorang yang menyandang gelar, puisi abadi, aku tak menyangka akan benar-benar kalah dari seorang pecundang. Terlebih lagi, aku kalah dari pecundang itu di depan halayak ramai. Wajahku hancur berkeping-keping. Setelah beberapa saat, Cubo berkata, ahli, paman kalah. Dong Huangli tiba-tiba merasa bahwa pamannya ini masih baik hati, berani menghadapi kehilangannya. Dong Huangli berkata dengan suara lembutnya, paman, jangan berkecil hati,
Kamu harus belajar lebih giat di masa depan dan berusaha keras agar suatu hari nanti bisa menang melawan ahli. Penonton harus memberikannya kepada Dong Huangli. Orang ini sungguh bijaksana, dia bahkan tidak menyebutkan tentang taruhan itu. Hebat, benar-benar hebat. Sementara itu, Chu Bo tidak menyangka ahli akan menghiburnya, dia merasa ingin menangis namun tidak punya air mata untuk keluar. Namun, sebagai putra sulung keluarga bangsawan, kata-kata yang kuucapkan bagaikan air yang disiramkan. Karena paman sudah kalah dari ahli, paman harus menjadi bawahan ahli mulai sekarang. Kata Chu Bo setelah menyesuaikan pikirannya. Kekalahan itu tidaklah menakutkan, yang menakutkan adalah tidak berani menghadapi kekalahan sendiri. Jika Chu Bo tidak berani menghadapi kekalahannya sendiri, insiden ini akan berdampak pada kultivasinya di masa mendatang. Perkataan Chu Bo membuat orang banyak menjadi linglung. Seketika, gambaran orang banyak tentang Chu Bo tampak tiba-tiba berubah. Untuk benar-benar bersedia memenuhi bagiannya dalam taruhan saat berada dalam situasi seperti itu. Seperti yang diharapkan dari putra tertua keluarga bangsawan, dia memiliki rasa tanggung jawab. Ye Xiao, yang berdiri di luar kerumunan, berkata dengan lemah, "Pak Tua Chu, temperamen putra sulungmu ini lumayan. Di masa depan, dia pasti akan mampu mengemban tanggung jawab besar. Kamu terlalu banyak berpikir. Lihat saja perilakunya, dia tidak seperti orang yang mungkin bisa mengemban tanggung jawab besar. Putra sulungku ini benar-benar membuatku malu." Ye Xiao tertawa, "Alangkah baiknya jika putraku memiliki temperamen putra sulungmu. Putraku itu, dia hanya tahu bagaimana menikmati kesenangan sepanjang hari. Saat ini, keluarga Yeku bahkan tidak bisa menjamin bahwa mereka akan mampu bertahan hingga generasi berikutnya." Chu He merasakan hal yang sama dengan Ye Xiao, dan dia berkata dengan serius, "Benar, generasi demi generasi semakin buruk. Akan tiba saatnya keluarga Chuku akan tereliminasi. Pak Tua Chu, sebenarnya, seorang tokoh penting akan datang malam ini, dan terlebih lagi, keluarga bangsawan ke-6 di utara akan lahir malam ini." Mendengar itu, ekspresi Chu He berubah serius. "Saudara Ye, apakah Anda mengatakan bahwa seseorang dari alam tanpa kekosongan akan datang malam ini?" "Benar. Kalau tidak, kenapa Xiao Yi dan Bai Cixin datang ke sini malam ini? Akulah yang memberi tahu mereka untuk datang ke pelelangan. Tapi, mereka masih belum tahu apa yang akan terjadi." Beberapa hari yang lalu, alam tanpa kekosongan datang mencari Ye Xiao dan menyuruhnya mencari kesempatan untuk mengumpulkan semua orang. Dan untungnya, lelang Yuan Linglong, yang diadakan setahun sekali, akan diadakan hari ini, jadi Ye Xiao memutuskan untuk mengumpulkan semua orang pada hari ini. Namun, bagi keluarga bangsawan lainnya, lahirnya keluarga bangsawan lain bukanlah sesuatu yang bisa mereka senangi. Lagi pula, ada batas pada sumber daya yang didistribusikan Voidless Realm kepada keluarga bangsawan, dan dengan penambahan keluarga bangsawan baru, itu berarti keluarga bangsawan saat ini akan berakhir dengan menerima sumber daya yang lebih sedikit daripada yang sebelumnya dapat mereka terima. Ini adalah salah satu alasan mengapa keluarga Dongfang akhirnya terseret turun dari jajaran keluarga bangsawan saat itu. Selama tahun ketika keluarga Dongfang diturunkan dari jajaran keluarga bangsawan, sumber daya yang didistribusikan alam tanpa kekosongan adalah buah umur panjang. Alasan lainnya adalah kekuatan keluarga Dongfang sudah mendekati titik yang mampu mengalahkan kekuatan gabungan kelima keluarga bangsawan lainnya. Seperti kata pepatah, orang takut menjadi terkenal seperti babi takut menjadi gemuk, dan tembakannya mengenai burung yang menjulurkan kepalanya. Saudara Ye, kalau dihitung-hitung, tahun depan sepertinya akan menjadi tahun di mana alam tanpa kekosongan akan membagikan buah umur panjang lagi. Nada bicara Chu He dingin, seolah-olah ia ingin sejarah terulang kembali. Ye Xiao mengangguk, "Benar. Berapa banyak buah umur panjang yang bisa kita dapatkan sepenuhnya tergantung pada keluarga-keluarga di bawah kita. Namun, tahun depan, akan ada satu keluarga bangsawan lagi. Buah panjang umur merupakan produk lokal spesial dari alam tanpa kekosongan, dan buah panjang umur hanya berbuah sekali setiap 100 tahun. Sekitar 1000 buah umur panjang akan berbuah setiap 100 tahun sekali, dan di antara 1000 buah umur panjang tersebut,
alam tanpa kekosongan akan menyimpan 900 untuk mereka sendiri dan membagikan buah umur panjang kepada para pengikut yang telah memberikan kontribusi kepada alam tanpa kekosongan, dan sisa 100 buah umur panjang akan dibagikan kepada keluarga-keluarga bangsawan. Akan tetapi, pembagiannya tidak merata. Jumlah buah umur panjang yang dapat diperoleh setiap keluarga bangsawan bergantung pada jumlah keluarga yang memilihnya. Tentu saja, keluarga-keluarga tersebut tidak tahu apa-apa tentang pembagian buah umur panjang yang terjadi setiap 100 tahun sekali. Mereka hanya berpikir bahwa pemungutan suara tersebut dilakukan untuk evaluasi keluarga bangsawan. Saat itu, sebagai keluarga terkuat, keluarga Dongfang mendapat dukungan 80% keluarga dan mampu memperoleh 80% suara, dan ini menyebabkan 5 keluarga bangsawan lainnya menjadi iri. Di antara 100 buah umur panjang, keluarga Dongfang berhasil memperoleh 80 buah umur panjang, dan 20 buah umur panjang sisanya akan dibagi di antara 5 keluarga, yang berarti bahwa setiap keluarga hanya akan dapat memperoleh 4 buah umur panjang. Seketika, kelima kepala keluarga itu tak mampu lagi berdiam diri di tempat, dan runtuhlah keluarga Dongfang. Ini pula yang menjadi alasan mengapa Ye Xiao ingin membantu Tang Wushuang merebut benda dewa kuno itu, yaitu agar dia dapat membuat Tang Wushuang berutang budi padanya dan membuat Tang Wushuang memilihnya saat-saatnya tiba. Padahal, Ye Xiao sebenarnya tidak akan membantu Tang Wushuang merebut benda dewa kuno itu, yang akan dilakukan Ye Xiao hanyalah bertindak seolah-olah dia sudah mencoba. Ada alasan mengapa Voidless Realm memutuskan pembagian seperti ini. Voidless Realm ingin melakukannya demikian, agar dapat memperoleh suara dari keluarga lain. Keluarga bangsawan harus melakukan lebih banyak perbuatan baik. Semakin banyak perbuatan baik yang dilakukan oleh suatu keluarga bangsawan, maka akan semakin baik pula citra keluarga bangsawan tersebut, dan dengan citra yang lebih baik dibanding keluarga bangsawan lainnya, tentu keluarga bangsawan tersebut akan mampu memperoleh suara yang lebih banyak dibandingkan dengan keluarga bangsawan lainnya, bukan? Namun, keluarga Dongfang justru melakukan terlalu banyak perbuatan baik, dan berakhir. Benar, satu porsi lagi akan dipotong dari porsi kita lagi. Chu He menghela napas panjang. Tak seorang pun mendengar apa yang mereka berdua bicarakan, semua orang saat itu tengah menyaksikan ahli menerima bawahannya. Sebagai wali ahli, King Ya jelas harus keluar dan berkata, "Ahliku masih kecil, taruhan tadi sudah dibatalkan, kau tak perlu menjadi bawahan ahli." Ahli kecil tidak protes setelah mendengar ibunya King mengatakan hal itu. Ahli memang anak yang penurut, dan anak yang penurut harus mendengarkan ibunya. Namun, sayang sekali aku harus melepaskan bawahan yang begitu pintar. Dan aku berpikir untuk memperluas kekuatan keluarga cintaku yang terpendam. Cubo memasang ekspresi tegas di wajahnya, sepertinya dia tidak akan membiarkan King Ya menghentikannya menjadi bawahan ahli. Nyonya, apa yang Anda katakan salah. Setiap orang bebas dan berhak berbicara untuk diri mereka sendiri. Masalah ini harus diputuskan oleh ahli sendiri. Cubo tidak takut kalah. Ngomong-ngomong, bukankah kalah adalah hasil yang baik untukku? Setelah menjadi bawahan ahli, aku harus menemani ahli setiap hari, yang artinya, aku juga bisa bertemu kedua wanita itu setiap hari. Baik King Ya maupun King Yutong belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu sebelumnya. Harus dikatakan bahwa, keputusan Cubo benar. Lagi pula, betapa beruntungnya seseorang jika bisa menjadi bawahan Dong Huangli. Jangan remehkan ahli hanya karena dia masih kecil. Di masa depan, ahli pasti akan menjadi sosok yang sangat tangguh. Namun, berbeda dengan saudara hijau dan merah, Cubo ingin bergabung dengan keluarga cinta yang terkubur karena ia tertarik dengan penampilan King Ya dan King Yutong dan ingin mencari kesempatan untuk dekat dengan King Ya dan King Yutong. Tentu saja, setiap wanita yang ada dalam kelompok Yehua bukanlah wanita yang bisa disinggung oleh Cubo, dan mereka juga bukan wanita yang berhasil ditipu Cubo hanya dengan kata-kata manis. Saat Cubo mengetahui hal itu di masa mendatang, kemungkinan besar dia akan dipenuhi keputusasaan. 324 lelang akan segera dimulai. Ibu King, ayah sudah punya banyak bawahan, tapi ahli hanya punya paman hijau dan paman merah, kata Dong Huangli sambil tergagap. Lihat saja ini, ahli masih sekecil ini dan dia sudah disesatkan oleh ayahnya itu. Dia masih sekecil ini, tapi dia sudah berpikir untuk menerima bawahan.
King Ye hampir pingsan karena marah. Di masa depan, bersama dengan Dong Huang Baizi, kita harus benar-benar mengawasi ahli, kita tidak boleh membiarkan ahli terus disesatkan oleh Ye Hua. Namun, King Yutong berpikir berbeda. Seperti yang diharapkan dari anak iparnya, ahli saat ini baru berusia 3 tahun, dan dia sudah tahu untuk mulai menerima bawahan. Ketika ahli dewasa, dia pasti akan terbang tinggi. Apa yang baru saja dikatakan ahli terdengar oleh beberapa orang di tempat kejadian. Ayah si kecil ini punya banyak bawahan. Ini petunjuk yang sangat penting, aku harus ingat ini. Yang lebih penting, si kecil ini ternyata punya 2 bawahan. Aneh, ya, kurasa cuma 2 orang dewasa yang mempermainkannya. Namun, inilah yang mereka salah. Saudara-saudara hijau dan merah adalah pelindung kiri dan kanan keluarga Burial Love, dan Dong Huang Li adalah bos keluarga Burial Love. Di masa depan, Dong Huang Li akan membawa keluarga Burial Love ke puncak kejayaan. King Ye mulai membimbing ahli dengan suara lembut, ahli, tidak baik bagi seorang anak untuk menerima bawahan. Ahli ingin bawahan, ahli ingin bawahan, ahli ingin bawahan. Dong Huang Li langsung mengamuk, dan hal ini membuat King Ye sakit kepala. Kalau Dong Huang Baizi ada di sini, Dong Huang Li pasti tidak akan berani mengamuk. Lagi pula, Dong Huang Li agak takut pada ibunya. Namun, karena hanya King Ye yang ada di sini, Dong Huang Li berani mengamuk. Dong Huang Li tahu bahwa King Ye tidak akan benar-benar memarahinya jika dia mengamuk, dan terlebih lagi, King Ye kemungkinan besar akan berkompromi dan mengizinkannya menerima bawahan. Jangan meremehkan ahli, ahli sangat pintar. Itu tidak mungkin. King Ye tidak tahu bagaimana cara membujuk ahli. Lagi pula, ahli selalu sangat penurut. Buho, ahli ingin ayah. Dong Huang Li langsung melancarkan serangan pamungkasnya, membuat King Ye benar-benar bingung harus berbuat apa. Karena tidak tahu harus berbuat apa, King Ye menoleh ke arah kakaknya untuk meminta bantuan. Jangan menatapku, kata King Yutong sambil mengangkat bahu. Nyonya, sebaiknya Anda berhenti menahan anak itu dan biarkan dia terbang sendiri, kata Chu Bo sambil tersenyum tipis. King Ye menatap Chu Bo dengan dingin dan berteriak, diam. Menghadapi Dong Huang Li yang sedang menangis terseduh-seduh, King Ye mendesah ringan, jangan menangis lagi. Ibu King, apakah ibu setuju untuk membiarkan ahli menerima bawahan? Dengan mata besarnya yang berair, Dong Huang Li bertanya sambil menatap King Ye dengan iba. Ini adalah pertama kalinya King Ye merasa sangat sulit mengurus seorang anak. Ibu King akan mengizinkannya jika kamu bisa mendapatkan persetujuan ayahmu. King Ye tidak punya pilihan lain selain menendang bola ke Ye Hua. Baiklah, kalau papa tahu aku sudah menerima bawahan lagi, pasti papa akan senang sekali. Paman, cepatlah kemari. Ibu King sudah mengizinkanku menerima bawahan. Dong Huang Li memberi isyarat pada Chu Bo untuk datang. Chu Bo segera berjalan mendekat. Paman, tundukkan kepalamu. Saat ini, Dong Huang Li masih digendong King Ye. Dan sambil digendong King Ye, Dong Huang Li berkata sambil tersenyum kepada Chu Bo. Sebagai bawahan, wajar saja jika Chu Bo harus mendengarkan kata-kata Dong Huang Li. Setelah menggosok-gosokkan tangannya, Dong Huang Li meletakkan tangannya di tengah dahi Chu Bo, lalu menarik rambut Chu Bo ke samping. Chu Bo yang menundukkan kepalanya segera tahu apa yang Dong Huang Li coba lakukan, dan dia memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Si ahli kecil ini sungguh nakal. Paman terlihat jauh lebih tampan dengan penampilan seperti ini. Dong Huang Li sangat puas dengan mahakaryanya. Harus dikatakan, gaya rambut belah tengah sangat cocok untuk Chu Bo. Gaya rambut belah tengah memberikan Chu Bo tampilan yang sedikit pantang menyerah. Ahli punya ucapan terima kasih dari paman. Sambil berbicara, Chu Bo melirik King Ye dan King Yutong. Harus kuakui, setelah mengamati mereka dari dekat, mereka sungguh cantik sampai-sampai saya tidak berani memikirkan apapun tentang mereka. Baik King Ye maupun King Yutong sudah terbiasa dengan tatapan orang lain yang membuat mereka terpesona. Lagi pula, mereka tidak mungkin mencungkil mata orang lain hanya karena mereka melihat mereka, kan? Duh, kenapa aku terlihat begitu cantik? Sungguh menyebalkan melihat kecantikan seperti itu. Melihat perilaku putranya, Chu He merasa tidak puas dengan perilaku putranya. Tentu saja,
Chu He tahu motif putranya, yaitu ingin dekat dengan kedua wanita itu. Kenyataannya, semua orang berpikiran kurang lebih sama dengan Chu He. Cubo ini lumayan, dia cukup teliti. Dengan cerdik, dia berhasil menyusup ke markas musuh dan kini bisa terang-terangan mengikuti kedua wanita cantik itu. Song Huang merasa sangat murung. Seharusnya aku yang berdiri tepat di sebelah mereka. Tapi, kalau aku berjalan ke sana dan bergabung dengan mereka sekarang, aku pasti akan malu. Lupakan saja, nanti, saat kita masuk ke pelelangan, aku akan lihat bagaimana mereka akan mencari tempat duduk. Orang-orang yang diundang ke pelelangan punya tempat duduk sendiri, dan karena aku yang membawa mereka ke sini, mereka tidak punya tempat duduk sendiri. Kalau mereka tidak mengikutiku, mereka tidak akan punya tempat duduk lagi, dan akhirnya akan diusir dari pelelangan. Di sisi lain, King Ya dan King Yutong telah sepenuhnya melupakan Song Huang. Para tamu, waktunya telah tiba, silakan masuk ke tempat lelang. Bersamaan dengan bunyi yang bergema, semua orang mulai berjalan ke bagian dalam Yuan Linglong. Di tengah kerumunan, Tang Wushuang mengikuti Gui Chengren. Dari awal hingga sekarang, keduanya sama sekali tidak berbincang. Setelah memasuki aula utama, Gui Chengren telah duduk di samping dan membaca novelnya, dan Tang Wushuang diam-diam menemani Gui Chengren di sisinya. Di sisi lain, Xiao Yi dan Su Nan menyaksikan penampilan Dong Huang Li, dan ketika menyaksikan penampilan Dong Huang Li, Su Nan berpikir dalam hati, aku benar-benar ingin melahirkan anak yang semanis ahli. Bai Cixin dan suaminya, Wang Dabao, juga menyaksikan penampilan Dong Huang Li. Wang Dabao tertawa terbahak-bahak, sementara ekspresi Bai Cixin setenang laut yang tenang. Saat ini, wajah Bai Qi muram, seolah masih merenungkan apa yang baru saja terjadi. Bai Qi terlihat terus-menerus menegur Dong Fang Yuer, dan Dong Fang Yuer sama sekali tidak membalas. Ia hanya diam dan mendengarkan Bai Qi menegurnya, dan ini membuat Bai Qi semakin marah. King Ya dan King Yutong mengikuti semua orang dan berjalan ke tempat bagian dalam. Cubo tidak mengikuti ayahnya, dan sebaliknya, ia saat ini mengikuti Dong Huang Li. Sebagai bawahan, sudah sewajarnya aku harus menuruti kemauan bosku, dan sudah menjadi kewajibanku juga untuk melindungi bos dan kedua wanita cantik itu. Keberadaan Yuan Linglong hanya untuk pelelangan yang diadakan 1 tahun sekali, oleh karena itu, selain dibuka pada lelang tahunan, Yuan Linglong jarang dibuka. Tentu saja, apapun kegunaan Yuan Linglong itu, semuanya tergantung pada Ye Xiao. Lagi pula, Yuan Linglong adalah wilayah kekuasaan keluarga Ye. Setelah melewati aula utama, semua orang tiba di sebuah tempat yang luas. Bagian tengah tempat itu dibersihkan dengan rapi, dan ubin lantai yang terbuat dari batu giok memancarkan energi spiritual. Rupanya, batu giok yang digunakan untuk membuat ubin lantai itu bukanlah batu giok biasa, melainkan batu giok spiritual. Keluarga Ye benar-benar tidak segan-segan mengeluarkan uang. Kursi-kursi telah ditata, dan dibagi menjadi 3 lapisan, lapisan atas, lapisan tengah, dan lapisan bawah. Kursi-kursi tersebut mengelilingi bagian tengah ruangan, dan meja-meja yang terbuat dari batu safir dan kayu redwood tampak mengesankan. Buah-buahan dan hidangan penutup tertata di atas meja untuk dinikmati para tamu, dan di setiap meja, bahkan ada seorang pelayan wanita yang berdiri di sampingnya, menunggu untuk melayani para tamu. Meskipun para pelayan wanita ini tidak terlalu cantik, mereka tetaplah wanita cantik. Meja yang ada di panggung tentu saja adalah tempat Ye Xiao akan duduk. Sebuah kursi terlihat telah disiapkan tepat di samping kursi Ye Xiao, dan dari kelihatannya, kursi itu pasti kursi Chu He. Setiap kursi sudah tertulis namanya, dan yang lebih penting lagi, letak kursi tamu sudah tertera di kartu undangan tamu. Sambil menunjuk kartu undangan mereka, para tamu mulai mencari tempat duduk mereka. Meskipun kursinya dibagi menjadi 3 tingkat, bukan berarti semakin tinggi kursi seseorang, semakin besar identitasnya. Sebaliknya, semakin dekat seseorang duduk dengan Ye Xiao, semakin besar identitasnya. Ambil contoh, Xiao Yi, Tang Wushuang, dan Bai Cixin, mereka semua adalah kepala keluarga terkemuka, dan mereka duduk sangat dekat dengan Ye Xiao. Akan tetapi, Song Huang duduk lebih dekat dengan Ye Xiao dibandingkan dengan Xiao Yi dan yang lainnya, dan hal ini membuat Song Huang mendapat banyak muka.
Hal ini menyebabkan suasana hati Song Huang yang muram berubah menjadi suasana hati yang baik. Rasanya paling nikmat ketika semua orang menatapku dengan ekspresi iri di wajah mereka. Sementara itu, sambil menggendong Dong Huang Li, King Ya berdiri di pintu masuk dan mengamati apa yang sedang terjadi. Ini tampaknya berbeda dari apa yang saya bayangkan, semua kursinya diberi tanda nama. Kakak, kita telah dipermainkan oleh Song Huang itu. King Yutong menatap Song Huang yang saat ini sudah duduk di kursinya dan berkata sambil terengah-engah karena marah. 325 bos. King Ya menoleh ke arah Song Huang, dan seperti dugaannya, Song Huang saat ini tengah duduk di kursi dengan ekspresi datar di wajahnya. Jadi, ini dokter bijak yang terkenal di utara. Sungguh munafik. CEO King, bagaimana kalau datang dan duduk di mejaku? Xiao Yi menghampiri dan bertanya. Kali ini, bukan Sunan yang menyarankannya, melainkan Xiao Yi yang berinisiatif menghampiri dan bertanya. CEO Xiao, terima kasih atas tawarannya, tapi tidak apa-apa, jawab King Ya sopan. Jika King Ya duduk di meja Xiao Yi, bukankah orang lain akan mengira bahwa King Ya adalah seseorang dari keluarga Xiao? Lagi pula, King Ya tidak ingin Ye Hua salah paham. Ini masalah kehormatan. Sunan menggelengkan kepalanya sambil berpikir, Kak Xiao, kenapa kau begitu bodoh? Wanita ini kan sudah berkeluarga. Kalau dia duduk satu meja denganmu, apa yang akan dipikirkan orang lain tentangnya? Xiao Yi tertegun sejenak, lalu berkata, baiklah, kalau begitu aku permisi. King Ya sangat bingung dengan sikap Xiao Yi terhadapnya hari ini. Mungkin, aku harus mencari waktu untuk bertanya apa yang terjadi. Tang Wushuang tidak mengundang King Ya ke mejanya, setelah memasuki tempat dalam, dia mengikuti gurunya dan langsung menuju ke tempat duduk mereka. Bai Cixin juga tidak mengundang King Ya ke mejanya, saat melewati King Ya, dia hanya mengangguk sopan pada King Ya. Dalam sekejap mata, sebagian besar tamu sudah duduk di tempat duduknya. King Ya, kemarilah dan duduklah di mejaku. Tepat pada saat ini, Chen Xuanzong tiba-tiba berjalan mendekat dan berkata. Meskipun King Ya sangat dingin terhadapnya, Chen Xuanzong tidak berniat menyerah, apalagi takut. King Ya terdengar berkata pelan, gemuk, aku sudah punya keluarga, jadi tolong jaga jarak dariku. King Ya, apa gunanya bersikap seperti ini? Chen Xuanzong tidak dapat memahami apa yang baik tentang Long Aotian itu. Swoosh! Dengan suara, swoosh, Cubo membuka kipas lipatnya dan berjalan dengan anggun. Sambil mengayunkan kipas lipatnya, Cubo berkata terus terang, apalagi yang kau bicarakan padahal kau sudah disuruh pergi. Cepat pergi. Cubo terbiasa bertindak sebagai pelindung kecantikan dan dia sangat berpengalaman dalam bertindak dalam situasi seperti ini. Chen Xuanzong tahu bahwa orang ini adalah putra kepala keluarga bangsawan dan merupakan seseorang yang tidak mudah diperintah. Aku harus bertahan dan bersabar saat ini, lagi pula kekuatanku saat ini masih terlalu kecil. King Ya, kalau begitu aku pergi dulu. Chen Xuanzong masih bersikap sopan dan santun, dan terlebih lagi, dia tampak sangat rendah hati. Akan tetapi, semakin Chen Xuanzong bertindak seperti ini, semakin King Ya tidak menyukainya. Di saat seperti ini, cara untuk mendapatkan rasa hormat orang lain adalah dengan menunjukkan kekuatan. Namun, bahkan jika Chen Xuanzong menunjukkan kekuatannya, itu tetap tidak akan berguna karena King Ya bukan lagi King Ya yang sama seperti dulu, King Ya yang sekarang telah bangkit. Dengan kekuatan King Ya saat ini, tidak ada seorang pun di tempat itu yang mampu menahan bahkan satu pukulan pun darinya. Lagi pula, saat King Ya terbangun, Wei Chang memberikan penilaian utama bahwa Deat Mage bukanlah tandingan King Ya. Dan Deat Mage sendiri sudah sangat tangguh sampai-sampai ia bisa melenyapkan seseorang dari kekuatan besar hanya dalam sedetik, apalagi keluarga bangsawan. Deat Mage kemungkinan besar bisa melenyapkan seluruh keluarga bangsawan hanya dengan sekali hisapan. Oleh karena itu, bos terbesar yang ada di tempat itu saat ini adalah King Ya. Kenyataannya, ada bos tersembunyi di tempat itu, dan bos tersembunyi itu adalah Dong Huang Li. Dong Huang Li sudah belajar bermain api, dan api yang ia kendalikan adalah api yang benar-benar dikenal sebagai api spesial, dan tak seorang pun di tempat itu mampu melawan api tersebut. Saat itu,
Bahkan Ye Zizi pun pingsan setelah terbakar oleh salah satu api tersebut. Tentu saja, ada bos kecil di tempat itu juga, dan bos kecil itu adalah King Yutong. Dulu saat King Yutong bekerja sebagai selebriti, setelah menyelesaikan semua misi yang diberikan sistemnya, hadiah yang diterimanya membawa kekuatannya ke tingkat yang menakutkan, yang kurang lebih sama dengan tingkat Deat Mage. Kalau tidak, bagaimana mungkin King Yutong berani membuat masalah dengan Ye Zizi? Itu semua karena dia punya kekuatan untuk mendukungnya. Akan tetapi, meningkatkan kekuatan King Yutong ke level itu sudah merupakan batas sistem. Jika King Yutong ingin meningkatkan kekuatannya lebih jauh, dia harus bergantung pada keberuntungannya. Setelah bertemu Ye Hua, sistem dengan tegas memberi King Yutong sebuah misi. Tentu saja, ada juga misi untuk melakukan siaran langsung, tetapi King Yutong telah lama melupakan misi tersebut. Dengan dukungan kakak ipar yang tangguh seperti itu, aku hanya perlu bersikap manis dan menjilat kakak ipar. Apa gunanya lagi menjalankan misi? Kalau aku bertemu seseorang yang tak sanggup kulawan, aku tinggal panggil kakak iparku untuk meminta bantuan. King Yutong diam-diam melirik kakak perempuannya, dan dia mendapati bahwa kakak perempuannya tampaknya berniat menimbulkan masalah malam ini. Apakah kakak bersiap untuk meletus? Jika kakak akan meletus, pasti akan ada tontonan yang menarik untuk ditonton. Hanya saja, dengan mentalitas kakak, yang paling bisa dia lakukan hanyalah memarahi orang-orang itu. Dia pasti tidak akan membunuh mereka. Ikut-ikutan sama kakak ipar dan bersikap cuek sama dia memang yang terbaik. Kakak, apa yang harus kita lakukan? King Yutong sudah siap untuk bertindak. Kursi dan meja itu semuanya tertata rapi dan tidak ada ruang untuk kursi tambahan sama sekali. Jadi, menambah kursi sama sekali tidak mungkin. Apa yang akan mereka lakukan? Membiarkan kakak perempuan itu terus berdiri di sini seperti ini. Atau mengusirnya dari tempat acara. Kalau sampai hal itu terjadi dan kakak iparku mengetahuinya, semua orang di sini akan tamat. King Ya belum pernah menghadapi situasi seperti ini, tetapi dia bisa merasakan pembuluh darahnya memberitahu bahwa orang-orang itu tidak boleh tidak menghormatinya. Ahli tidak senang. Mereka bahkan tidak memberi kita tempat duduk. Aku akan memberitahu ayah tentang ini. Dong Huangli memanyunkan bibirnya, tatapannya seolah berkata, kalau kamu tidak memberi kita tempat duduk, ahli akan melaporkanmu kepada ayah. Kalau ayah tahu apa yang terjadi, kamu akan tamat. Saat ini, King Ya sudah mengetahui kekuatan Ye Hua. Kalau Ye Hua sanggup melawan sosok bayangan itu selama itu, dia pasti lebih tangguh dariku, dan orang-orang di tempat ini jelas bukan tandingannya. Kalau sampai Ye Hua sampai tahu kalau aku dan anak itu menderita, dengan kepribadian Ye Hua, dia pasti akan membunuh semua orang yang hadir di tempat itu. Namun, ada juga orang baik di tempat ini, dan alasan kita berada dalam situasi yang canggung adalah karena kita ditipu oleh Song Huang itu. King Ya menghibur Dong Huangli, ahli, patuhlah, Ibu King akan mencarikan tempat duduk untukmu. Tidak, ahli tidak ingin Ibu King menderita. Dong Huangli sangat keras kepala. Saat ia mengulurkan jari kelingkingnya, api ungu yang indah muncul di ujung jarinya. Wajah cantik King Ya dan King Yutong diterangi oleh api. Kalau api kecil itu dilontarkan dari ujung jari Dong Huangli, pada dasarnya semua orang yang ada di tempat itu akan bubar. Ahli, bagaimana kau bisa membuat api ini muncul? Teriak Cubo kaget. Karena kekuatannya terlalu lemah, ia tidak bisa merasakan aura yang dipancarkan api itu, sehingga ia mengira api itu hanyalah api biasa. Sementara itu, King Ya dan King Yutong dapat merasakan aura yang dipancarkan api. Paman, mau main-main? Silakan. Dong Huangli tidak tahu seberapa dahsyatnya api hantu cakrawala, dan ia bahkan berpikir bisa membiarkan orang lain bermain-main dengan api itu. Mendengar itu, Cubo benar-benar mengulurkan tangannya ke arah api. Melihat itu, King Ya berteriak dengan serius, jangan sentuh itu. Tepat ketika tangan Cubo hendak bersentuhan dengan api, King Ya menghentikannya. Ahli, cepat padamkan apinya, kata King Ya sambil mengerutkan kening. Kenapa ahli tahu teknik seseram itu? Tidak, aku bahkan tidak perlu terlalu memikirkannya, Ye Hua pastilah yang mengajarinya teknik itu. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi tentang Ye Hua ini, bagaimana mungkin dia mengajarkan teknik berbahaya seperti itu kepada anak kecil.
Kalau anak itu sampai main-main dengan api, siapa tahu apa yang akan terjadi. Melihat King Ya sedikit marah, Dong Huangli menjauhkan api hantu cakrawala dengan putus asa. Ibu King, jangan marah. Bertingkah imut selalu menjadi sesuatu yang ahli kuasai. Ahli, apakah ayahmu mengajarkan ini kepadamu? Tanya King Ya. Dong Huangli menganggukkan kepalanya. Apalagi yang ayahmu ajarkan padamu? Mendengar itu, Dong Huangli segera ingin memamerkan apa yang telah dipelajarinya. Setelah Dong Huangli mengulurkan semua jarinya, 10 api yang berbeda dapat terlihat muncul di ujung jari Dong Huangli, dan saat melihat api tersebut, mulut King Ya dan King Yutong berkedut. King Ya terdiam. Aku harus mengadakan pertemuan keluarga setelah pulang. Nantinya, pendidikan anak dan teknik yang dipelajarinya akan ditangani oleh Bai Zi dan aku, dan Ye Hua hanya boleh bermain dengannya. Ahli memang jago sihir, kata Cubo yang ada di samping dengan polos. Selanjutnya bab 326 embun abadi giok sama dengan air mineral.